Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun teman-teman berada. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan korelasi. Tapi sederhana dulu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang korelasi secara sederhana, di sini kita akan membahas sedikit tentang variabel bebas dan variabel terikat. Apa sih itu variabel bebas dan variabel terikat? Yuk, sini. Nah, di sini variabel bebas atau juga disebut independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Jadi dia yang menentukan. Biasanya disimbolkan dengan variabel X. Variabel ini digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependent atau dependent variable ya adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Variabel itu biasanya untuk yang diramalkan atau diterangkan nilainya. Nah, jadi jika variabel bebas itu variabel X itu memiliki hubungan dengan variabel terikat Y, maka nilai-nilai variabel X itu sudah diketahui. Nah, kemudian untuk digunakan untuk menaksir perkiraan nilai di Y. Nah, itu bagaimana sih? Nah, ini pembahasannya saya ambil dari bukunya Insinyur Muhammad Iqbal Hasan. Terus bagaimana sih contohnya? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita masuk ke ini dulu ya. Ini yang dinamakan diagram pancar, diagram pencar. Nah, di sini yang disebut dengan korelasi positif. Nah, yang ini dinamakan korelasi positif. Kenapa? Karena dia terus naik. Terus contohnya apa? Misalkan hubungan antara kecerdasan orang dan nilai di sekolahnya. Jadi semakin tinggi hubungannya hubungan antara kecerdasan dengan nilai di sekolah, semakin tinggi kecerdasannya, nilai sekolahnya semakin tinggi. Nah, ini kebalikannya. Kalau korelasi negatif berarti ke bawah. Jadi semakin rendah berarti semakin rendah pula nilainya. Nah, kalau yang ketiga, gambar ketiga itu nggak ada korelasi, tidak ada korelasi. Jadi dia acak. Misalkan nilai kecerdasannya itu rata-rata, tapi hasilnya itu acak. Ada yang di atas di sini, ada yang di bawah, atau jauh-jauh jaraknya. Kemudian yang keempat, nah itu diagram untuk korelasi yang sempurna, jadi tepat pada garis. Nah, ini sempurna. Ini agak jarang ya terjadi, tapi ada. Oke, kita langsung saja, daripada bingung kita ambil contoh soal saja. Nah, sini nah. Di sini ada contoh tentang hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Jadi penjualan dan biaya iklan. Nah, di sini ada variabel X, kemudian ada variabel Y. Berarti yang variabel X-nya yang mana? Ya ini biaya iklan. Jadi di sini X. Jadi semakin besar akan mempengaruhi mempengaruhi biaya penjualan. Nah, ini bukan biaya ya, ini hasil. Saya koreksi ini. Ini hasil penjualan. Yuk kita lihat diagram pencarnya. Nah, di sini yang pertama itu biaya iklan. Biaya iklan itu di sini ya. Biaya iklan itu garis X. Kemudian hasil penjualan itu ada di Y. Nah, coba kita lihat di sini biaya iklan 0,5. Nah, di sini biaya iklannya 0,5.
biaya iklannya 0,5, berarti hasil penjualannya di sini 5. Di sini 5, anggap saja 5. Kemudian di sini biaya iklannya 1, misalkan dari jutaan ya. Kemudian hasil penjualannya 10. 1 di sini. Nah, di sini kan 10. 1 dan 10. Kemudian 1,75 kira-kira di sini 1,75. Kemudian biayanya 12. Nah, di sini. Terus dan seterusnya ada 1,75 itu menghasilkan 12,5, 2,5 menghasilkan 20. Jadi 2,5 itu sekitar sini ya, menghasilkan 20 dan seterusnya. Jadi ada 3,25 menghasilkan 30, dititikin dulu aja. Kemudian ada 4 menghasilkan 35, misalkan 4 juta biaya iklannya menghasilkan 40, penjualannya 40. Misalkan kalau juta 40 juta, kalau buah 40 buah. Kemudian 575 dan seterusnya ya. Dan sampai akhir. Nah, terus garisnya ini gimana? Tinggal kita tarik garis lurus saja, tinggal kita tarik lurus dari penjualan pertama 0,5 tadi sampai 6,5. Kita tarik garis lurus. Oh, ternyata ini merupakan diagram pancar positif. Jadi semakin tinggi biaya iklan, semakin banyak hasil penjualannya. Jadi ini hanya berada di antaranya. Korelasinya berarti bersifat positif. Nah, ini caranya ya teman-teman. Ini untuk melihat gambaran umumnya saja. Oh, gambaran ternyata ini positif. Terus kalau dibalik berarti itu negatif. Oke. Nah, ini untuk menentukan atau melihat jenis korelasi yang terjadi. Berarti ini korelasi positif. Kita tulis saja korelasi positif karena naik ke atas. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Misalkan teman-teman melakukan penelitian di sini. Nah, di sini ada contoh soal melakukan penelitian tentang padi. Di sini sudah dilakukan ternyata contoh soal. Nah, berikut ini ada contoh soal. Jika Y itu hasil panen dalam kuintal, kemudian X itu pemupukan dalam kilo. Berarti nah di sini berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan panen padi untuk 5 percobaan yang dilakukan. Berarti hasil pemupukan itu memperoleh hasil panen. Jadi seberapa banyak pemupukan itu akan berpengaruh atau berhubungan dengan hasil panen. Nah, berarti X-nya itu pemupukan, hasil panennya itu Y. Berarti hasil panennya itu X pemupukan, berarti variabel X itu pemupukan, variabel Y itu hasil panen. Nah, di sini tinggal kita buat tabel. Berarti sudah dibuatkan ya tabel. Berarti X-nya itu misalkan 3 kilo. Nah, ini 3 kilo. Ini berarti ini 12 kuintal. Terus 6 kilo 60 dalam puluhan ya. 60 kilo menghasilkan 23 kuintal, 90 kilo menghasilkan 24 kuintal, 10 kilo menghasilkan 26 kuintal. Kemudian berarti ini 100 kilo ya. Berarti ini 130 kilo menghasilkan 228 kuintal ya. Nah, pertanyaannya di sini kita akan menentukan koefisien korelasi dengan menggunakan 2 rumus. Yang pertama sebenarnya sama sih, ini rumus produk momen, sama ahlinya ya. Yang menemukannya sama, cuma ada 2 cara. Yang pertama itu yang biasa disebut dengan metode last square. Nah, ini
saya kotakin aja ya. Metode last square. Nah, yang kedua itu metode produk momen. Nah, metode produk momen. Jadi ada dua ya. Terus korelasinya jenis apa pertanyaannya? Oke. Untuk menentukan hasilnya, kita harus mengetahui rumusnya dulu. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama di sini ini metode last square. Ini last square. Di sini produk momen. Sama saja, tinggal kita kerjakan yang ini dulu ya. Yang metode last square. Jadi rumusnya itu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, itu dikalikan kemudian dengan N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan ya. Ada dua ya, ini pangkat, kalau ini pangkat 2-nya di luar, kemudian ini dijumlahkan dulu kemudian baru dikuadratkan. Kalau yang sebelumnya itu dikuadratkan lebih dulu kemudian dijumlahkan. Terus caranya gimana? Nah, di sini kita yang pertama dulu ya, kita gunakan tabel. Nah, untuk metode last square gunakan tabel dari sini sampai sini saja. Nah, X dan Y-nya kita ketahui, X-nya 3, Y-nya 12, 6, 23, 9, 24, 10, 26, 13, 28. Nah, kemudian kita kuadratkan 3 pangkat 2, 9, 6 pangkat 2, 36, 9 pangkat 2, 81. Itu untuk mencari X pangkat 2-nya. 10 pangkat 2 100, kemudian 13 pangkat 2 169. Begitu pula Y 12 pangkat 2 144 dan seterusnya sampai 784. Kita jumlahkan langsung. Kemudian perkalian antara, kan dicari ini sigma yang di atas sigma X dikali Y, berarti 3 kali 12 ini 36. Kemudian 6 kali 23 itu 138, 9 kali 24 216 dan seterusnya sampai 260 364, kemudian dijumlahkan untuk mencari sigmanya. Oke. Ya, kalau sudah kita langsung saja. Nah, untuk metode last square last square. Nah, ini langsung kita masukkan rumus. N itu berapa? Kita ketahui N. Nah, coba warna hitam. N sudah kita ketahui ya. Di sini N sama dengan jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5. Jadi tinggal kita masukkan N5. N-nya ini 5, kemudian sigma XY. Sigma XY di mana? Nah, di sini sigma XY. Coba ini sigma X dikali Y. Karena penjumlahannya sudah dapat, tinggal kita masukkan 1014. Kemudian dikurangkan sigma X. Sigma X itu 41. Ini sigma X 41. Di sini ini sudah ya 5 114. Kemudian sigma Y itu 113. Oke. Nah, per N tetap 5, N5 tadi, N-nya 5. Oke, dikali dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat di sini sigma X pangkat 2. Nah, 395. Oke,
Kemudian di sini sigma X kuadrat. Berarti 41 yang kita kuadratkan. Berarti 41 pangkat 2. Oke. Kemudian dikali dengan n lagi berarti 5 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat sigma Y pangkat 2 ada di atas ini. Nah, oke, 2709 dikurang sigma Y pangkat 2 berarti ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan berarti 113 kita kuadratkan. Udah semua dioperasikan, hasilnya dapat 5 dikali 114 kemudian dikurangkan dengan 41 dikurang 113. Ingat yang dikurung dikerjakan dulu ya, yang di dalam kurung. Jadi 5 dikali 1014 dulu, kemudian dikurangkan 41 dikurang 113. Jadi kalau ingat kalau pengoperasian kali atau bagi terlebih dahulu, kemudian baru kurang atau tambah. Nah, itu menghasilkan 437 ya teman-teman, 347. Kemudian yang di bawahnya 5 dikali 359 dikurang 41 pangkat 2. Nah, kemudian dikalikan. Nah, ini dikali ya, di sini kali. Di sini dikali dengan 5 dikali 2709 dikurang 113 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah akar 228,144. Coba kita gunakan kalkulator saja ya, kalkulator untuk membuktikannya. Nah, di situ uh, 400 ya, maaf 437 dibagi akar, diakarkan dulu. Coba kita akarkan dulu ya. Kita akarkan dulu akar 228,144. Akarnya berapa? 15,1044 ya. 15,1044. Nah, nanti kita akan gunakan atau akan kita kurangkan atau akan kita bagi ya, maaf. Akan kita bagi. Jadi 1044 tadi kita ulang aja. Jadi sini 437 kita bagi dengan 15. Oh, ini sudah diakarkan ya teman-teman, hasilnya sudah diakarkan. Nah, ini lupa menghilangkan, jadi 437 kita bagi 437 kita bagi dengan 228,114. Oke, berarti ini ada, oh iya, ini sudah dikalikan ya, tinggal diakarkan akar dari, coba kita gunakan ya, akar dari, saya ambil mouse dulu, 228.144. akarnya berapa sih? 477,644. Coba kita bagi ya, 437 bagi 477 saja misalkan, dengan 0,91 ya, ini benar. Nah, ini cara menggunakan metode last square ya teman-teman, tinggal dioperasikan. Kalau mau lebih gampang teman-teman bisa menggunakan Excel ya, biasanya bisa.
Oke, sekarang kita akan menggunakan metode produk momennya. Nah, di sini rumusnya R sama dengan sigma X dikali Y dibagi akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Kemudian sigma kan ini metode produk momen sudah diketahui, X-nya itu minus 5,2, kemudian X-nya negatif 2,2, kemudian 0,8, 1,8, 4,8 dan seterusnya ya. Kemudian penjumlahan ini sigma XY-nya itu adalah 87,40. Untuk mencari nilai X dan Y itu sebelumnya teman-teman pastinya sudah mempelajari ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat, atau kalau lupa saya terangkan saja. Untuk mencari nilai misalkan negatif 5,2 itu diambil dari nilai rata-rata dikurangkan dengan X. Coba nilai rata-rata dari X ini berapa? Tinggal dibagi, nilai rata-rata itu berapa? X bar sama dengan penjumlahannya sigma X dibagi N ya. Sigma X nya tadi 41, kita bagi N 41 kok bagi N ya, langsung aja bagi 5. 41 kita bagi 5 itu 8,2. Nah, untuk mencari nilai X berarti X ini 3. Untuk mencari yang pertama ya, misalkan yang pertama 3 kita kurangkan dengan 8,2, kurang 8,2 itu sama dengan negatif 5,2, sama kan? Oke, yang kedua misalkan 6 kita kurangkan 8,2 berapa? Oke, min 2,2. Nah, itu hasilnya sampai dan seterusnya sampai 4,8. Kemudian untuk Y, ya Y itu sama aja, berarti nilai rata-rata Y sudah dapat ya. Nilai rata-rata Y itu 113 kita bagi dengan 5, berarti Y sama dengan sigma sigmanya kurang rapi, sigma Y per N berarti sama dengan 113 kita bagi dengan 5, berapa? 22,6. Berarti untuk mencari Y paling atas misalkan nilai Y nya berapa? Berarti 12 dikurang 22,6, hasilnya berapa? Ini salah, 22,6. Hasilnya berapa? 10, negatif 10,6. Oke, dapat ya. Nah, itu caranya, dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk X pangkat 2 tinggal dikuadratkan. 5,2 negatif 5,2 pangkat 2 27,8, kemudian negatif 10,6 pangkat 2 112. Nah, kalau sudah dapat tinggal kita masukkan ke rumus semuanya ya. Di sini sudah dicari dari buku tersebut. Sigma XY di sini ada 87,4. Kita masukkan. Kemudian sigma X pangkat 2 sigma X kuadrat tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian sigma Y kuadrat kita masukkan ke bawah sini. Oke, ini kan penjumlahannya, tinggal dikalikan, hasilnya sama saja 0,91. Terus kesimpulannya apa teman-teman? Nah, kembali lagi ya, maaf. Nah, kesimpulannya apa? Karena sudah dapat 0,91 berarti jenis korelasinya itu positif. Saya tuliskan saja ya, saya lupa menuliskan. Berarti kesimpulannya itu jenis
korelasi itu adalah korelasi positif dan sangat kuat gimana ya, berarti artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah atau dibanyaki lah pemupukannya, maka hasil panen pun naik. Nah, ini secara korelasinya, jadi berarti jika pemupukan bertambah maka hasil panen itu naik. Tapi ingat ya, ada batas beloknya, ada batas maksimumnya. Misalkan sudah batas maksimumnya memupuk itu 100 kilo misalkan, dipupuk lebih lagi maka akan menurun lagi hasil panennya, karena kalau dalam dunia nyata kan kepanasan pohonnya. Tapi secara korelasi berarti bertambah maka hasil panen pun naik. Oke. Nah, jadi Pak ada pertanyaan. Pak, kemarin kan, apakah korelasinya bisa hanya dipakai untuk kegiatan ekonomi, pertanian dan lain-lain saja? Enggak, untuk korelasi produk momen kita juga bisa gunakan untuk penelitian pendidikan. Nah, di bawah sini ada contohnya. Nah, ini tugas teman-teman untuk mencari hasilnya ya. Nah, berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Nah, kalau nilai matematikanya 82, berarti nilai statistiknya 79. Nilai matematikanya 75, statistiknya 80. Matematikanya 85, statistiknya 89. Dan seterusnya sampai nilai matematikanya 89, statistiknya 84. Apakah mereka berdua itu berhubungan? Kalau nilai matematika tinggi berarti nilai statistiknya tinggi. Apakah berhubungan? Nah, ini teman-teman bisa cari. Tidak hanya ini, misalkan teman-teman melakukan penelitian di pendidikan di sekolah tentang misalkan pendidikan agama Islam ya. Apabila minat belajarnya itu tinggi, apakah berhubungan dengan nilai pelajarannya tinggi? Oh, jangan nilai lah, hasil belajar saja. Hasil belajar, jadi nggak usah tinggi. Jadi apakah ada hubungannya minat belajar dengan hasil belajar? Itu bisa ditelusuri. Oh, adakah hubungannya dengan menggunakan rumus korelasi tadi? Oh, apabila minat belajarnya itu tinggi, ternyata hasil belajarnya itu tinggi juga. Itu bisa, minat belajar kan bisa dilihat menggunakan angket ya teman-teman, atau observasi bisa. Kemudian hasil belajarnya itu menggunakan nilai-nilai di sekolah. Oke, cukup dulu ya untuk korelasi. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu dikoreksi silahkan di komentar saja. Oke, cukup dulu dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.